ya masya Allah gitu. Di detik-detik terakhir ibunya meninggal ya ada Ega. Sungguh menyentuh hati. Mengetahui ibunda Vega Darwanti meninggal dunia, Ruben Onsu yang tengah sibuk dengan gonjang-ganjing bersama mantan langsung melayat ke rumah duka almarhumah Ibu Vega. Ungkap rasa duka, membeberkan sederet momen tak terlupakan tentang Ibu Vega. Benarkah mengenang Ibu Vega membuat Ruben teringat akan nasibnya sendiri? Tapi mengapa jika terkait dengan sidang gugatan hak asuh anak yang diajukannya, Ruben jadi mendadak sering mengelak dan mengalihkannya kepada Minola Sebayang, sang pengacara? Padahal Ruben tak mengelak jika dirinya sangat merindukan anak-anak, hingga ingin bisa bertemu dengan kedua putrinya secara bebas. Jelang sidang gugatan hak asuhnya digelar, benarkah Ruben tengah menyimpan strategi hingga sering mengalihkan fokus publik kepada sang pengacara? Begini pula ungkapan Minola Sebayang di hadapan tim Intens. Lantas, strategi seperti apa yang dipersiapkan oleh pihak Sarwenda menuju hari H sidang perdana gugatan hak asuh anak Ruben yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, menyentuh hati, Ruben Onsu mengundang haru. Begitu mengetahui ibu artis Vega Darwanti meninggal dunia, Ruben langsung melayat ke rumah duka. Tanpa harus menunggu ditemani oleh rekan artis lain, Ruben langsung menuju rumah duka di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur untuk melayat. Padahal Ruben dikenal sebagai artis yang memiliki jadwal super padat. Apalagi di tengah gonjang-ganjing konflik dengan sang mantan yang masih memanas. Ruben juga tengah serius mempersiapkan diri menghadapi sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukannya. Tapi, di tengah setumpuk kesibukan ini, Ruben masih memiliki waktu untuk mengabarkan informasi tentang kematian Ibu Vega di sosial media, hingga di-repost ulang oleh Vega pada akun sosmednya. Dan begitu datang ke rumah duka, Ruben bahkan menunjukkan duka dan perhatiannya kepada Vega, sang teman, dengan santun mengikuti prosesi pemakaman almarhumah Ibu Vega Darwanti, sambil sesekali menghormati keluarga dan tamu yang keluar masuk rumah duka untuk melayat. Aku jadi manajerku kan, aku sama Vega satu manajer kan, jadi ya kaget banget gitu. Terus berusaha untuk informasikan ke teman-teman yang lain aja yang kita kenal dan yang biasa Ega kerjasama. Pertemanan sejati ibarat ikatan tangan dan mata. Ketika tangan terluka, mata otomatis menangis. Dan ketika mata menangis tanpa diminta, tangan pun mengusap air mata. Begitu pula dengan Ruben Onsu yang mengaku sudah lama menjadi teman Vega yang memang satu manajemen dengan Ruben. Tak heran jika Ruben bahkan ikut lega ketika mengetahui bahwa Vega berada di sisi almarhumah Dian Arunda Dewanti, sang ibu, ketika menghembuskan nafas terakhir. Di mata Ruben, Vega adalah anak yang beruntung karena bisa berada di samping sang ibu hingga saat-saat terakhir. Oh enggak sama sekali. Aku benar-benar nggak tahu kalau ibunya sakit, dan taunya kabarnya meninggal aja gitu. Nggak pernah cerita Ega tentang ibunya sakit, atau dari manajerku juga nggak pernah cerita tentang ibunya sakit gitu. Cuma kalau tadi dengar dari Vega, ya masya Allah gitu. Di detik-detik terakhir ibunya meninggal ya ada Ega gitu di sampingnya gitu. Ya memang Vega dan keluarga juga sudah ikhlas. Sering ketemu sama mama kan, jadi waktu itu mama juga sering jadi bintang tamu juga di acara yang aku bawakan gitu, jadi surprise-nya Ega, jadi sama adik mamanya juga deket gitu, makanya karena kita satu manajemen jadi ya kenal gitu, saling deket gitu. Wah, Vega ini masya Allah benar-benar dikasih kesempatan sama Allah, benar-benar bisa ngebahagiain ibunya, dan apalagi ibunya ya orang baik banget gitu ya sama siapapun gitu, saling berbagi, saling memberi. Itu yang saya juga terharu melihat bagaimana perjalanan mamanya begitu luar biasa, masya Allah wanginya. Ya
yang penting Vega diberikan kesabaran, ikhlas, dan ya pasti mama ada di surga. Ya yang aku paling ingat itu mamanya tuh gampang banget ketawa orangnya gitu, murah senyum. Jadi ya cukup melihat tadi ya tugas mamanya sudah selesai gitu. Dan sekarang ini saatnya Vega untuk menjaga adik-adiknya, jaga papanya, dan insya Allah Vega ikhlas. Sikap Ruben Onsu yang masih bisa melipur lara, duka teman seperti Vega Darwanti di tengah persoalan hidupnya yang masih menuai gonjang-ganjing dengan sang mantan, mengutas babak kejutan. Pasalnya, tinggal menghitung hari jelang sidang pertama, gugatan hak asuh anak Ruben digelar pada hari Rabu besok. Tapi, alih-alih menunjukkan sikap yang serius dan tegang, tapi Ruben justru memperlihatkan sikap baik-baik saja. Bahkan ketenangan yang tak biasa. Buktinya, beberapa waktu lalu, Ruben bahkan sempat mengaku tak melakukan persiapan apapun untuk menghadapi sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli tersebut. Yang ada, Ruben justru menyerahkan segala urusan kepada Minola Sebayang, sang pengacara. Yang sontak saja menjulangkan tanya, mengapa jika terkait dengan sidang gugatan hak asuh anak yang diajukannya, Ruben jadi mendadak sering mengelak dan mengalihkannya kepada Minola Sebayang, sang pengacara? Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nggak ada persiapan, ini kan nggak mau olahraga ya, jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik. Ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruklah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Sama kayak orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Yang datang di persidangan ada Pak Hakim, ya, ada semua. Ya pokoknya nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan gitu ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana. Hah? Tunggu deh. Emang boleh sepasrah itu kepada sang pengacara? Entahlah. Yang jelas, tujuan dan fokus target Ruben Onsu hanya satu, yaitu bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan anak-anaknya secara bebas. Cuman kan kalau yang diarahkan ini cuman mau ketemu sama anaknya ya, udah gitu doang kan, intinya gitu, apa jadinya lebar kemana-mana gitu ya, mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Saya harus menjawab ya. Pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu. Yang kedua saya harus gunakan hak jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Kalau kita nih, ya aku bilang gini, ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang, ya. Udah diomongin berkali-kali itu, diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi apa? Ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan-obrolan miring ya, itu dibilang kita yang mau perpanjang. Ya, kita yang rumit jadinya. Oh enggak. Ini harus diluruskan gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau mendengarkan
dari dua sisi dia pasti mau mendengarkan. Tapi kalau orang yang sudah berpihak, jadi berpihak aja gitu. Makanya kalau saya fokus tentang hak asuh anak itu aja. Bukan tanpa alasan jika Ruben Onsu bertekad kuat untuk memperjuangkan hak asuh anak. Pasalnya, selama ini Ruben mengaku begitu sulit untuk bisa memeluk anak-anaknya. Meskipun sang mantan mengaku tak pernah melarang Ruben untuk bertemu anak-anak, tapi ayah kandung mana yang tak nelangsa jika ingin bertemu dengan kedua putrinya, tapi harus melewati serangkaian proses berbelit-belit, bertabur kesulitan yang menguras batin. Kan hubungin ini sudah dilakukan semuanya. Gitu, sudah dilakukan semuanya. Makanya kalau saya bilang ini pun saya dengan terpaksa karena ya udah nggak ada solusi lain secara berkomunikasi gitu. Karena kalau dari beliau memang tidak ada secara langsung untuk menghalangi, saya tahu gitu. Tapi saya tahu bagaimana caranya masuk ke pikiran anak-anak saya gitu. Gitu, makanya saya bilang oh ya enggak. Ini memang harusnya saya ketemu dulu dengan anak-anak tanpa ada perantara. Jelang sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu digelar pada hari Rabu besok, benarkah Minola Sebayang, sang pengacara, sudah menyusun langkah strategi kejutan untuk melawan pihak Sarwenda? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, tinggal menghitung jam jelang sidang perdana gugatan hak asuh anak Ruben Onsu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu besok. Tapi bak masa tenang sebelum terjadi badai. Baik pihak Ruben maupun sang mantan sama-sama tak menunjukkan pergerakan panas. Jika sebelumnya Ruben beberapa kali mengulik sederet cerita tentang anaknya hingga sang mantan dan pacar CEO-nya di sosmed hingga mendulang heboh netizen. Kali ini jelang sidang, Ruben justru memasrahkan segalanya kepada Tuhan dan Minola Sebayang, sang pengacara, yang ketika ditemui oleh tim Intens, Minola bahkan sempat mengutas kabar mengejutkan bahwa perundingan damai yang sempat diajukan oleh pihak Sarwenda mendadak dibatalkan oleh pihak Sarwenda sendiri yang sontak saja mengutas teka-teki. Pasalnya, alasan yang diurai pihak Sarwenda untuk membatalkan perundingan damai yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 11 Juli itu berkaitan erat dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Ruben Onsu ke pengadilan. Sebenarnya kan begitu kita mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu kan kita sudah langsung mendapatkan kabar ya dari kuasa hukumnya S bahwa pertemuan yang direncanakan joint meeting pada tanggal 11 Juli hari ini pukul 16 itu kan dibatalkan oleh mereka ya. Alasan pembatalannya karena ada gugatan hak asuh anak itu, mereka mengatakan lebih bagus nanti apapun yang ingin dibicarakan itu akan dibicarakan pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi oleh karena mereka sebagai orang yang berinisiatif untuk melakukan joint meeting dan mereka yang mengundang dan sudah membatalkan undangan mereka terhadap kami, ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak akan hadir ya, tidak mungkin hadir lagi dalam pertemuan pada tanggal 11 Juli hari ini. Itu yang membuat pertemuan hari ini itu dibatalkan atau di-cancel oleh mereka. Saya kira nggak ada yang terburu-buru ya. Jadi semua waktu itu kan sudah saya rasa adalah waktu yang tepat ya. Karena sebenarnya sebelum ada joint meeting itu sudah beberapa kali sebelum masalah ini naik menjadi perhatian masyarakat secara luas, kita sudah berulang-ulang melakukan pertemuan yang bersifat tertutup ya antar kuasa hukum, dan memang pembahasannya masih tetap hal yang sama, yaitu mengenai masalah pembagian waktu dengan anak dan hal-hal yang lain gitu loh. Tapi kan masih belum ditanggapin oleh mereka, bahkan mereka keluar dengan preskon terlebih dahulu berbicara tentang adanya kredit macet dan sebagainya. Nah jadi
Lama setelah itu juga kita menunggu sebenarnya etikat baik untuk ada duduk bersama membahas masalah ini. Makanya saya katakan janganlah kita berbalas pantun, tapi kalau bisa ini diselesaikan di ruang publik, di ruang private gitu loh. Tapi kan masalahnya kan terus berkembang ya, sampai ada kata-kata begitu. Jadi termasuk dugaan-dugaan adanya eksploitasi anak itu. Lebih jauh lagi, Minola Sebayang mengungkap bahwa kecil kemungkinan untuk melakukan mediasi di luar agenda persidangan dengan pihak Sarwendah. Karena menurutnya, pasti poin yang dibahas bakal tidak jauh berbeda dengan sederet pertemuan damai yang sebelumnya pernah dilakukan Ruben dengan pihak Sarwendah. Tak banyak yang tahu, jika sebelum menggulirkan undangan perundingan damai yang mendadak dibatalkan oleh pihak Sarwendah pada tanggal 11 Juli lalu, Sarwendah dan pihaknya diakui Minola sudah beberapa kali melangsungkan pertemuan dan Ruben. Tapi ironisnya, selalu berujung bak siklus reinkarnasi konflik kembali antara Sarwendah dengan Ruben. Selalu menemui jalan buntu setiap kali melakukan perundingan damai dengan pihak Sarwendah. Tak pelak, langkah Ruben yang tinggal selangkah lagi menuju sidang perdana gugatan hak asuh anak pun menjulangkan tanya jelang sidang gugatan hak asuh anak pada hari Rabu besok. Benarkah Minola Sebayang, sang pengacara, sudah menyusun langkah strategi kejutan untuk melawan Sarwendah dan pihaknya? Karena seperti yang kami sampaikan itu, janganlah artinya itu undangan joint meeting itu juga dipakai sebagai alat untuk membuat Ruben terbatas untuk melakukan upaya hukum yang ingin dia lakukan demi mempertahankan kepentingan hukum anak-anaknya. Dan seperti yang saya katakan juga, kalaupun nanti misalnya pertemuan joint meeting itu antara Ruben dengan S, ya, dengan kuasa hukumnya, bukankah ini mengulang lagi apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah dilakukan, yang melahirkan Akta 39 yang dibuat oleh notaris tapi tidak ditaati. Jadi memang menurut pendapat kami, upaya yang kami lakukan ini adalah upaya yang paling tepat untuk mempertahankan kepentingan hukum Ruben Onsu, ya, dan juga kepentingan hukum anak-anak untuk bisa saling berkumpul, dan juga tentunya adalah karena adanya dugaan eksploitasi anak tadi itu. Sebelum masalah ini menjadi ramai, kan kita sudah beberapa kali bertemu kan untuk membahas beberapa hal, ya, terutama tentu adalah hal yang berkaitan dengan masalah jadwal untuk berkumpul dengan anak-anak itu yang tidak terus terrealisasi, dan juga kemudian tentang bagaimana itu uang nafkah itu kan harus, kalau menurut Akta 39 kan disampaikan, wajib untuk disampaikan terlebih dahulu dan kemudian didiskusikan. Tapi kan pola yang sekarang ini dibuat oleh mereka itu kan seperti invoice gitu loh. Sementara kan kalau uang biaya pendidikan nafkah anak itu kan pasti sifatnya fix, ya. Coba tunjukkan mana ada orang yang sudah bercerai biaya nafkah anaknya itu tiap bulan berubah. Ya, tanya aja misalnya, maaf Sule misalnya, apakah dia berubah-ubah untuk memberikan uang nafkah anaknya, atau mungkin pihak-pihak lain yang mengalami perceraian? Tidak. Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak itu pasti akan fixed cost. Kalaupun memang misalnya ada perubahan karena sesuatu dan lain hal, pasti itu adalah melalui diskusi. Kalau sekarang kan tidak. Ini kan seperti invoice gitu ya, diberikan tagihan dan rincian yang nggak bisa ditanya bagaimana itu penjelasannya, dan kita harus, Ruben harus membayarkan, kan begitu. Sementara ada hal-hal yang menurut Ruben juga itu tidak ada penjelasannya dan bukanlah merupakan item yang dapat dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Karena kalau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ini kan harus berdasarkan diskusi dari kedua orang tuanya, bukan merupakan keputusan sepihak. Apalagi kalau kemudian dikatakan reimburse. Nah, dari kata-kata reimburse itu aja kan sudah pasti bahwa semua pengeluaran itu kemudian di-reimburse kepada Ruben Onsu. Padahal kan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan disepakati di dalam Akta 39. Sepertinya penegasan kecil kemungkinan, ya, sepertinya kecil kemungkinan untuk bermediasi di luar pengadilan saat ini, ya. Kenapa? Karena kita sudah pernah mediasi di luar pengadilan, melahirkan Akta 39. Buat apa kita mengajukan gugatan kalau misalnya kemudian kita masih berharap ada mediasi di luar pengadilan? Kita ikuti aja joint meeting yang direncanakan pada hari ini tanggal 11 gitu. Karena mediasi di luar persidangan itu kan sudah pernah dilakukan dan melahirkan Akta 39. Sekali lagi saya katakan, mediasi di luar persidangan untuk mengatur segala konsekuensi dari akibat perceraian itu sudah pernah dilakukan dan melahirkan yang namanya Akta 39 yang dibuat di hadapan notaris. Tapi kan itu kan tidak pernah direalisasikan. Itu kan tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dijalankan.
Kalau itu dilaksanakan dan dijalankan, saya kira nggak akan ada masalah seperti hari ini. Nah, jadi oleh karena itu kita juga sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ya nggak apa-apa kan, mediasinya itu adalah mediasi yang di bawah pengawasan pengadilan negeri kan begitu ya, oleh hakim mediator kan begitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini akan lebih memberikan kesadaran bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan apa yang akan menjadi hasil dari putusan atau hasil daripada mediasi tersebut. Jadi sekarang kita lebih bagus melihat bagaimana dinamika persidangan saja. Berbeda dengan pihak Ruben Onsu, benarkah Sarwendah dan pihak pengacaranya juga tak kalah mempersiapkan strategi jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, jika Ruben Onsu dan pihaknya bersiap menghadapi sidang perdana gugatan hak asuh anak besok, maka langkah Sarwendah dan pihaknya menghadapi sidang ini pun mengutas teka-teki babak baru. Lantas, strategi seperti apa yang dipersiapkan oleh pihak Sarwendah menuju hari H sidang perdana yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok itu? Entahlah. Yang jelas, ketika mendengar gugatan hak asuh anak diajukan oleh Ruben pada bulan Juni kemarin, pihak pengacara Sarwendah mengutas langkah bakal menguak cerita mengejutkan tentang rumah tangga Ruben dan Sarwendah yang belum pernah diketahui oleh publik sebelumnya. Cerita di mana Sarwendah mulai menikah sampai perkawinannya dengan Ruben berakhir. Kami menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Karena seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di preskon kami dan wawancara sebelumnya, bahwa memang kami menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Demi siapa? Demi anak-anak. Masuk ke gugatan ini kami menanggapi positif. Memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu. Memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media, akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Kami sebagai kuasanya Bang Bu Sarwendah juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan, yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online juga ya, bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya, Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen